Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya. Kami Majelis HKB Pangkalan Bun mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini untuk kemuliaan namanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah pertama, dan maksudnya titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian,
yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Semangat yang berbahagia Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saudara yang dicintai oleh Allah. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Firman Tuhan menjadi kabar baik bagi kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 yang dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Bagi kita yang memegang Alkitab, kita boleh membuka ayat tersebut dan saya akan membacakan keseluruhan yang menjadi ayat khotbah minggu kita pada hari ini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku.
Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian yang menjadi ayat bagi kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu, kitab Pengkhotbah disuarakan oleh Raja Salomo sebagaimana diungkapkan pada pasal 1 ayat 1 dalam kitab Pengkhotbah. Sebagaimana kita tahu bahwa Raja Salomo sejak lahirnya dia sudah kaya, karena dia anak seorang raja Israel yang kaya raya dan berpengaruh, yaitu Raja Daud. Bahkan bukan soal harta kekayaan saja, soal kecerdasan, hikmat, pengetahuan, tidak ada yang dapat menandingi Raja Salomo, apakah itu Raja Israel sebelumnya, bahkan setelah Raja Salomo tidak ada raja di tengah-tengah bangsa Israel yang boleh dan yang dapat menandingi dia. Kalau kita mau coba memahami kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo, apa yang dimiliki oleh Raja Daud, itu dimiliki oleh Raja Salomo. Bahkan lebih dari yang dimiliki Raja Salomo, Raja Daud, Salomo memilikinya. Salah satunya adalah Allah mengizinkan dia untuk mendirikan bait suci di Yerusalem. Lalu ada sebuah perenungan, ada sebuah pengevaluasian dari segala hal yang dimiliki oleh Salomo. Rupa-rupanya ada penglihatan, ada semacam pencerahan dalam hidupnya untuk memahami segala sesuatu yang dimiliki. Segala sesuatu itu mau dikemanakan, dan segala sesuatu itu apa yang menjadi kegunaan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Salomo punya kesempatan untuk merenungkan itu, dan dia akhirnya menemukan dalam perenungannya sebuah jawaban sebagaimana yang kita pahami dari perenungan, yaitu pada ayat 11 tadi. Seolah-olah dia membuat kesimpulan yang permanen yang tidak boleh lagi terbantahkan, bahwa segala sesuatunya itu adalah kesia-siaan. Jadi yang namanya kekayaan, kecerdasan, hikmat, punya pengaruh, jabatan sebagai raja, pemimpin negara, pemimpin bangsa yang besar,
dia berkesimpulan bahwa ini semua kesia-siaan. Bahkan katanya tadi, bagaikan usaha menjaring angin. Apakah benar demikian? Kalau kita bisa memahami perkataan itu terpisah dari apa yang sedang direnungkan oleh Raja Salomo. Mungkinkah kita menyetujui kita punya banyak hal-hal duniawi, harta, posisi, jabatan, kolega, teman, bisnis? Apakah itu kesia-siaan? Ketika kita mempunyai pengaruh, ketika kita mempunyai dampak positif bagi orang, ketika kita mampu untuk menggerakkan sebuah keadaan yang lesu, apakah kita seperti Raja Salomo dalam perenungannya mengatakan ini semua bagaikan usaha menjaring angin, artinya tidak ada gunanya? Atau mungkin ada yang lain yang mau dikatakan oleh Raja Salomo lewat nats pada minggu kita hari ini, yang menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam konteks zaman kita sekarang. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, marilah kita coba membuat sebuah perbandingan dari apa yang direnungkan oleh Raja Salomo, bahwa kita mau katakan untuk sementara Raja Salomo ini berada dalam kegalauan, atau ada hal yang mengganggu dia dengan apa yang dia sudah miliki begitu banyak. Perbandingannya begini, umumnya kita orang Asia, secara khusus kita orang Indonesia, dan bahkan teristimewa kita sekarang, kita mengakui hingga hari ini bahwa makanan pokok kita adalah nasi. Jadi kalau kita ditawarkan roti, ditawarkan segala bentuk jenis makanan, ketika nasi sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kalau tidak menikmati nasi sedikit pun setelah memakan jenis makanan yang lain, maka selalu ada perasaan ketidakpuasan. Sehingga orang ada sering berkata, wah kalau tidak makan nasi tidak terasa pas, kayak tidak klop perasaan. Jadi meskipun sudah banyak roti, kue, jenis makanan lain sudah terisi dalam perut, tapi kalau tidak disentuh sedikit saja nasi, maka seolah-olah ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Sehingga kadang-kadang kita berusaha untuk mencari paling tidak sesuap nasi hanya untuk melengkapi perasaan yang sudah terbiasa selama ini. Itu hanya perbandingan saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada kekurang tepatan yang dialami oleh Raja Salomo, seperti kita mengalami ketika tidak tersentuh oleh nasi ketika kita sudah memakan segala sesuatu jenis makanan lain. Salomo sudah memiliki banyak hal, sebagaimana kita katakan tadi, dia sudah banyak harta, pengaruh dan segala macam, kedudukan, bahkan begitu luasnya daerah kerajaannya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan, atau sedang dia merasa gelisah karena ada sesuatu yang tidak lengkap. Oleh karena itu marilah kita pinjam perkataan Yesus dari Matius 6 ayat 33 yang intinya menyuarakan bagaimana setiap kita dalam pergerakan hidup sehari-hari. Di sana dikatakan supaya kita lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada dua versi manusia dalam kehidupan ini yang boleh kita kritisi dari apa yang diungkapkan oleh pengkhotbah dan apa yang diutarakan oleh Yesus. Bahwa dari sisi pengkhotbah yaitu Raja Salomo, ada orang yang hidup meskipun bertuhan, tapi orientasi atau fokusnya adalah
Bagaimana dia supaya dia punya kekayaan, bagaimana dia supaya punya sesuatu lebih dari orang lain. Jadi bertuhannya adalah bertuhan untuk sebuah kekayaan atau sebuah kepemilikan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang kaya, sehingga dia dalam pekerjaannya fokusnya hanya untuk bagaimana ini supaya berhasil, tidak bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau dari versinya Yesus dalam Matius 6 ayat 33, pesannya di sana adalah pesan spiritual, bahwa kita harus terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan, dengan kata-kata bahwa kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga hal-hal berikut, apakah seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo, harta, kebijakan, hikmat, kebijaksanaan, pengaruh, jabatan, itu adalah hal-hal yang datang kemudian sebagai berkat dan anugerah. Karena apa? Karena fokus utama kita adalah mau mencari kebenaran Allah. Artinya setiap gerak hidup kita, pekerjaan kita, ini harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Kalau itu sudah dikerjakan dengan benar, maka segala sesuatunya akan terlengkapi. Dan kalau setiap pribadi melakukan seperti itu, sebagaimana diutarakan dalam Matius 6 ayat 33, maka segala bentuk kekayaan, segala bentuk jabatan, pengaruh, kuasa, dan segala macam itu yang seperti dinikmati oleh Raja Salomo, untuk di kemudian hari tidak akan pernah mengganggu atau membuat seorang yang mencari kerajaan Allah akan galau, akan menjadi tidak nyaman, atau tidak bisa merasa enak hidupnya setiap hari. Ketika dia kehilangan sesuatu pun, itu tidak akan pernah menghalangi dia untuk tetap melihat kepada Allah, karena dia yakin ketika dia kehilangan sesuatu harta yang dari Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan itu, bahkan mungkin akan melipat gandakan. Tetapi orang yang orientasinya, fokusnya untuk mencari harta, kekayaan, dan kenikmatan duniawi, ketika dia kehilangan itu, satu saja pun dia kehilangan dari hartanya, dia akan uring-uringan, dia mungkin stres, dia mungkin akan menghujat kehidupan. Ketika dia menghujat kehidupan, berarti dia sedang menghujat Allah, Sang Pemberi kehidupan. Itu makanya Salomo mengatakan, ini kesia-siaan. Dia mau mencoba menekankan dan menegur orang pada zaman itu, bahwa ketika kamu hanya melihat hartamu, tidak melihat kepada Tuhan, ketika engkau memiliki jabatan dan pengaruh tetapi tidak melihat Tuhan, maka itu kesia-siaan. Sebab kenapa? Karena pada akhirnya itu yang menentukan sikap seseorang dalam kehidupannya. Harta, kenikmatan duniawi itu akhirnya akan menentukan bagaimana setiap pribadi untuk melakukan kehidupannya. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan, sebab tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana panggilan minggu kita pada hari Minggu ini, kita mau diarahkan untuk melihat bahwa kenikmatan duniawi ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaannya kalau hal itu menghalangi kita untuk melihat kepada Allah. Karena harta bisa menghalangi kita melihat kepada Allah, jabatan bisa menghalangi kita melihat Allah, pengaruh kepada orang lain, kehebatan kita dielu-elukan orang bisa menghalangi kita untuk melihat kepada Allah. Oleh karena itu, kritikan yang disampaikan oleh Raja Salomo adalah kritikan yang harus membangun kita untuk berkata, apapun yang kita miliki hari ini, sesuatu yang kita miliki lebih dari yang dimiliki oleh orang lain dalam segala hal, marilah kita jadikan itu sebagaimana yang diutarakan dalam Matius 6 ayat 33 itu, bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki hari ini, yang melebihi dari yang dimiliki oleh orang lain, semuanya itu karena lebih dahulu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga pada akhirnya kita mampu menikmati kekayaan yang di dunia ini yang dari Tuhan, menikmatinya untuk benar, untuk baik, dan menikmatinya sebagai persembahan
kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami tahu bahwa selama kami ya Tuhan tunduk dan hidup dalam hukum dan perintah-Mu, maka Engkau akan memberkati kami dengan segala hal. Tidak hanya apa yang kami perlukan hari ini, tetapi Engkau juga menjaminkan masa depan kami agar tidak berkekurangan. Ketika kami memiliki sesuatu bahkan yang lebih dari dimiliki oleh orang lain, biarlah kami Tuhan semakin merasakan bahwa semua itu adalah belas kasihan Tuhan saja, dan kami akan gunakan nikmati itu sebagai rasa syukur dan persembahan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh kami yang ada di rumah kami masing-masing yang berdoa kepadamu, seluruh kami anggota jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau limpahkan kasih karunia, Engkau jauhkan dari kami segala bentuk kemiskinan. Tetapi ketika kami memiliki sesuatu dari Engkau, biarlah itu kami miliki karena kami terlebih dahulu mencari kebenaran dan kerajaan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.